Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan bahas bagaimana sih cara yang paling mudah untuk membaca teks Arab. Nah, pada intinya sama saja antara membaca teks bahasa Arab dengan teks berbahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Setelah kita bisa baca menggabungkan antara vokal dan konsonan, maka langsung kita bisa baca. Nah, untuk memahami itu lain lagi ya, lain pembahasan. Untuk baca sekaligus paham itu lain. Nah, tingkatan yang kita bahas sebenarnya adalah bagaimana caranya membaca teks Arab dengan rapih, ya, sekaligus orang yang mendengarkan bisa paham. Nah, ini level kedua ya, setelah hanya membaca, atau bisa juga level ketiga. Level pertama kita baca, tapi artinya atau maknanya tidak tahu. Ya seperti anak-anak gitu ya. Yang kedua levelnya adalah kita membaca dan kita juga berusaha untuk memahami, level kedua. Level ketiga adalah membaca sekaligus memahamkan orang. Nah, ini sangat penting ya, supaya berfaedah saja bacaan kita. Jadi bukan hanya kita yang mengambil manfaat, tapi orang lain juga yang mendengarkan bisa paham dan mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Oke, caranya adalah dengan, tentu yang paling baik adalah dengan i'rab ya, membaca dengan sesuai i'rabnya. Artinya baris ujungnya itu dibaca. Ya, namun apabila khawatir ya salah i'rab, maka ujungnya diwakafkan. Dan kali ini saya akan mengajarkan ya, mohon maaf ini bukan saya ahli ya, tapi sejauh yang saya tahu ya, yang paling aman adalah diwakafkan. Saya kasih contoh satu ya. Jadi di sini kan ditulisnya al-marofiku ya. Kamu baca saja al-marofik ya. Ini kan al-amatu. Maka kamu baca al-ammah aja. Biar apa? Biar aman. Sebenarnya i'rabnya kan ini mubtada. Al-ammah juga mubtada. I'rabnya harus rafah keduanya. Tapi kalau kita tuh belum paham-paham banget ya, wakafkan saja. Nah, bagaimana dengan pembaca? Apakah kebingungan? Ya jangankan pembaca, kita juga yang membacanya kadang-kadang bingung. Ini harus dibaca apa? Nah, ini kan teksnya sudah jelas ya, ujung-ujungnya tinggal kita praktik baca aja gitu. Baca aja dulu. Gitu. Nanti soal mengapanya itu harus dipelajari lebih intensif ya. Sebaiknya dengan guru ya, dengan salah seorang guru yang ahli. Oke. Yang kedua, kalau ada alif lam maka dibaca saja alif lamnya. Jadi tidak perlu, atau kamu, ya ini versi saya ya. Kalau di Al-Qur'an kan begini ya, kalau ada al-marofik dengan al-ammah, kan di Al-Qur'an digabung al-marofiqul ammah kan gitu ya bacanya. Nah, sekarang karena diwakafkan, maka al-nya itu harus dibunyikan. Jadi bacanya seperti ini, al-marofiq al-ammah gitu. Jadi jangan dibaca marofik ammah, tidak boleh. Karena ini ada alnya. Maka kalau diwakafkan dibacanya marofiq al-ammah. Harus begitu, alif lamnya harus jelas ya. Oke. Bagian hamzah ini saya akan baca. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marofiq al-ammah. في مدرستنا مرافق عامة كثيرة. الفصول الدراسية منها فصول دراسية ندرس فيها الدروس المقررة. ومنها معمل اللغات نتدرب فيه على الاستماع والكلام باللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومنها مكتبة
نقرأ فيها أنواعا من الكتب المدرسية وفيها أيضا الجرائد والمجلات ومنها مسجد نصلي فيه جماعة. Nah, saya sudah kasih contoh bagaimana membacanya. Oke, alif lamnya dibaca, kemudian ujung kalimatnya diwakafkan. Ya, itu cara aman sih, cara aman ya. Yang paling fasih tentunya i'rabnya dibaca ya, baris-baris di ujungnya dibaca. Saya akan contohkan untuk versi yang kedua ya. Saya baca i'rabnya. Wa minha mal'abun natadarrabu ala anwa'in min ar-riyadati al-badaniyah. Nal'abu fi kuratil qadam wa kuratis sallah wa tenis at-tawilah wa ghairiha. وهناك مرافق عامة أخرى تساعد على نجاحنا في الدراسة منها قاعة الاجتماع نجتمع فيها في الحفل بذكرى مولد الرسول والحفل بنزول القرآن وغير ذلك من المناسبات. ومنها مكتب الشؤون الإدارية يعمل فيه الموظفون الإداريون ومنها مكتب هيئة التدريس يجتمع فيها المدرسون والمدرسات. Ya, itu cara baca versi pertama dan versi kedua ya. Bagian hamzahnya yang tadi versi pertama diwakaf-wakafkan, kemudian alif lamnya dibaca. Versi yang kedua adalah alif lamnya disambung, kemudian ujung kalimatnya dibaca. I'rabnya diterapkan. Oke, kita akan gabungkan di contoh yang jim ya. Wahunak, maka kamu boleh baca hunak atau wahunaka, ya, boleh saja. Wahunaka maqsaf yabi'u fihi al-ba'i ba'd al-ma'kulat wal mashrubat. وعندنا بواب يحافظ على أمن المدرسة وسائق يسوق سيارة المدرسة. ولا ننسى المضاءة نتوضأ فيها. وهناك مرحاض للرجال ومرحاض للنساء. بل هناك مرحاض خاص للطلاب ومرحاض خاص للطالبات. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah soal intonasi. Intonasi, kemudian jeda-jedanya harus jelas ya. Jadi kalau kalimat sempurna kan di bahasa Indonesia itu diakhiri dengan tanda titik ya. Nah di bahasa Arab dulu tidak ada tuh tanda titik ya diunjuk untuk akhir kalimat. Nah sekarang ada ya, di bahasa Arab juga ada sekarang, ada koma juga. Ini hanya sekedar memberikan jeda bahwa ini kalimat sudah berakhir, atau jedanya ini adalah jeda sementara, artinya kalimatnya belum berakhir tapi akan lebih enak apabila dijeda, maka diganti dengan atau ditandai dengan tanda koma. Oke. Maka soal intonasi dan jeda ini sangat penting. Ya sama halnya dengan waqaf dan saktah ya di Al-Qur'anul Karim. Saktah ini sangat penting karena kalau tidak disaktah akan memberikan makna yang berbeda. Siapa tahu ya ini perkataannya sebenarnya sudah berakhir dan ada perkataan berikutnya yang berbeda topik misalkan, maka itu harus jeda ya. Maka dengan demikian kita juga harus mempelajari ini kalimat itu sempurnanya sampai kapan atau sampai yang mana. Kalau sudah sempurna maka harus titik. Atau ini kalimatnya
belum sempurna, ya, namun perlu dijeda agar memberikan kesan tertentu atau maksud tertentu. Oke, soal ini kita akan lihat, saya akan baca secara secara baik dan benar. Saya berusaha untuk itu. Dan saya akan mengambil jeda-jeda itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marafiq al-ammah. Fi madrasatina marafiq ammah kathirah. Al-fusul ad-dirasiyah. Minha fusul ad-dirasiyah. Nadrus fiha ad-durus al-muqarrarah. ومنها معمل اللغات نتدرب فيه على الاستماع والكلام باللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومنها مكتبة نقرأ فيها أنواع من الكتب المدرسية، وفيها أيضا الجرائد والمجلات. ومنها مسجد نصلي فيه جماعة. ومنها ملعب نتدرب على أنواع من الرياضة البدنية، نلعب في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة وغيرها. وهناك مرافق عامة أخرى تساعد على نجاحنا في الدراسة، منها قواعد الاجتماع نجتمع فيها في الحفل بذكرى مولد الرسول والحفل بنزول القرآن وغير ذلك من المناسبات. ومنها مكتب الشؤون الإدارية يعمل فيه الموظفون الإداريون. ومنها مكتب حياة التدريس يجتمع فيها المدرسون والمدرسات. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Jadi harus dipertahankan jeda-jedanya itu di mana ya, kapan harus koma, kapan harus titik, kemudian intonasi. Mana yang harus ditekan, mana yang harus diperlambat ya. Mana suara yang harus ditinggikan, ini sesuai dengan tanda baca ya. Kalau tanda seru kan biasanya tinggi suaranya. Ya, kalau tanda bertanya bagaimana sih orang bertanya gitu. Nah, kalau ini kan bentuknya narasi. Maka kalau narasi itu bagaimana sih cara orang baca narasi? Bisa-bisanya seperti orang baca berita gitu ya. Oke, lanjut ke Jim ya. Wa hunaka maqsafun yabi'u fihi al-ba'i'u ba'd al-ma'kulat wal mashrubat. Wa indana bawwabun yuhafizu ala amni al-madrasah. Wa sa'iqun yasuqu sayyarat al-madrasah. Wa la nansa al-midha'ah. ولا ننسى الميضة نتوضأ فيها. وهناك مرحاض للرجال ومرحاض للنساء. بل هناك مرحاض خاص للطلاب ومرحاض خاص للطالبات. Oke. Kemudian yang keempat, selain ya intonasi, kita juga harus memperhatikan tajwid ya, tajwid. Yaitu lahnul atau lahnul lisanil Arab. Bagaimana sih orang Arab membaca satu huruf ya, huruf kha misalkan atau huruf shad. Bagaimana sih orang Arab membacanya, membunyikannya ya. Maka harus ikuti sebisa mungkin ya. Meskipun itu dia cukup sulit. Contohnya bagi orang Sunda menyebut fa itu agak sulit sih karena orang Sunda biasanya tidak ada huruf F ya, yang ada huruf P. Atau di tempat-tempat yang lain juga mungkin tidak ada orang bisa nyebut N, yang ada juga eng ya. Ya ada sih yang seperti itu ya. Maka contohnya di ahkamul maddi ya, di tajwid, hukum mad itu penting ya. Karena mad itu menandai ada huruf di situ. Ada bisa alif, bisa waw, bisa iya. Maka tandanya ada huruf mad di situ ya, bisa menandakan ada bangunan kalimat tertentu yang mengandung harful illah ya. Sehingga dengan demikian kalau dibaca mad itu bangunan kalimatnya beda, kalau tidak dibaca mad juga beda, bahkan pengertiannya bisa berbeda. Maka mengetahui makhrijul huruf dan ahkamul maddi ya, itu menjadi penting. Nah, kemudian ahkamul mim wa tanwin itu jarang dipakai ya di teks Arab biasa, karena itu khusus Al-Qur'anul Karim ya, sangat khusus Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalkan ini balhuna kamirhadun khosun, ya, ini baca mirhadun idhar, kadang-kadang di bahasa Arab untuk teks sehari-hari ini ya tidak dibaca nih idgomnya. Contoh ini khosun, kalau di Quran kan khosul ya, khosul litulab, tidak sih. Kalau di teks biasa itu bacanya khosun litulab.
Kenapa? Agar jelas mana nakiroh, mana ma'rifah gitu. Kalau dibaca ini dirangkaikan ke lam, nanti akan paling tidak akan terjadi kekeliruan. Oke. Bagi orang yang membaca teks Arabnya. Kalau baca kan enak, ya. Tapi kalau mendengar itu ya lumayan sulit membedakan ini nakirah apa ma'rifah gitu. Oke, syukran jazilan ala hatimakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.